Recording in progress. Memang harus lebih dari situ, ya kawan-kawan ya. Jadi pahami ya. Oke, mungkin dari saya cukup ya untuk insight-nya ya, tentang minimal kita tahu dulu kapan kualitatif, kapan kuantitatif. Saya ketika adik-adik menulis karya tidak bingung lagi ya, saya ini arahnya mau ke kualitatif atau kuantitatif ya. Oke, saya keluarga moderator, terima kasih. Saya kan kalau ingin berdiskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali materi yang diberikan oleh Bapak Ihsan, mungkin dari teman-teman ini banyak banget yang ingin bertanya kepada Bapak. Ada Mbak Vina. Silakan Mbak untuk Oke, terima kasih Dede. Izin bertanya ya Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, aspek apa yang perlu diperhatikan saat kita ingin menentukan judul? Yang kedua, latar belakang yang baik itu seperti apa? Dan yang ketiga, bagaimana cara yang efektif untuk menentukan alat? Recording in progress. Oke. Judul ya, kita belakang ya. Ketika tadi agak putus-putus ada Vina. Alat analisis. Oh, analisis. Oke. Oke, moderator kita jawab satu-satu dulu ya, biar lebih fokus ya. ya Pak. Baik, terima kasih ya. Vina, pertama aspek judul. Nah ini kawan-kawan ya, ini yang sering kita salah kaprah. Seharusnya judul ini terakhir munculnya ya, judul ini terakhir munculnya. Maksudnya kita belajar fenomenanya dulu, teori yang dipakai. Nah kebanyakan di kita udah membatasi dengan judul, pengaruh X terhadap Y ya. Misalnya ini kita kuantitatif. Sebelumnya ya, sebelum judul itu jadi, kita harus ini dulu, kita harus tahu dulu teori apa yang kita pakai. Misal kita pakai teori Maslow tadi. Maslow kan mengungkapkan adanya motivasi terhadap kepuasan, motivasi terhadap kinerja. Ya, kita salah kaprah. Kita kalau mau nulis kita batasi dulu di judul, padahal salah. Ya, harusnya fenomenanya dulu. Ada fenomena A terjadi di sini, motivasinya rendah misalnya. Kita ingin meneliti mengukur pakai kuantitatif misalnya, karena kita tidak ingin terlalu jauh misalnya kan. Cukup benar nggak motivasi ini yang mempengaruhi kinerja di PTA misalnya ya. Kita berangkat dari fenomena itu dulu, lalu lihat kira-kira teori berhubungan kinerja motivasi atau teori Maslow, teori hierarki muter Maslow. Kita dalami dulu, dapat baru kita membuat judul, karena ada kaitannya antara motivasi ke kinerja. Recording in progress. Keliru, saya nggak mau salah keliru. Kebanyakan di kita udah membatasi duluan. Saya ingin judulnya X, Y deh. Lalu kita tidak punya dasar ilmuwan. Apakah benar X ini pengaruh ke Y? Kita nggak baca dulu. Apakah ada
kaitannya benar X ke Y ini. Tapi kita udah tentukan judulnya X ke Y, ini keliru. Ya, seharusnya judul itu terakhir. Udah dapat konsepnya, dapat grand teorinya, dapat middle range teorinya, dapat upland teorinya, dapat pendapat para ahli, dapat penelitian terdahulu, baru kita bawa ke pembimbing. Tepat nggak? Ini sudah dapat nih fenomenanya seperti ini. Teorinya ada Pak, pengaruhnya X ke Y ini saya pakai teori A, teori B. Nah terdahulu juga ada beberapa judul yang serupa Pak, tapi objeknya berbeda atau indikator berbeda. Saya ngajukan judul Pak, pas nggak kalau saya ngajukan judul pengaruh X ke Y? Itu yang benar. Tapi udah kita bawa dulu sinopsisnya, kita bawa dulu garis besar yang akan kita teliti. Ya, jadi Kina dalam menentukan judul itu terakhiran. Kalau saya ya terakhiran, karena judul itu dinamis. Ya, karena tidak ada teori yang berpengaruh, kita keliru mengaitkan judul. Ya, lalu latar belakang yang baik itu mengandung dua, fenomena gap dan riset gap. Fenomena gap itu apakah ada fenomena menarik di unit analisis tempat kita meneliti. Ya, misalnya kita meneliti di kuantitatif, misalnya kita meneliti di perusahaan A. Perusahaan A ini terjadi turnover karyawan tinggi, atau turnover karyawan banyak yang berhenti. Itu fenomena kan? Nah kita jelaskanlah fenomenanya. Yang akan jadi variabel turnover tinggi di PTA. 3 tahun terakhir meningkat 50% karyawan turnover. Oke, kita sepakat ini muncul latar belakang fenomena. Oke, ada data fenomena turnover yang tinggi sebanyak 50% 3 tahun terakhir. Itu muncul latar belakang. Lalu kita ingin tahu mengapa turnover ini tinggi, benar kan? Nah, faktor apa saja yang menyebabkan turnover tinggi? Kita baca buku dong. Recording in progress. Kompensasinya apa-apanya kan di organisasi. Paham nih? Maksudnya kan? Ada teori yang mendasari. Sehingga kita buat satu. Oke, berarti salah satu yang menyebabkan turnover itu tinggi karena kepuasan. Karyawan tidak puas. Saya ada dapat satu contoh variabel bagi kepuasan ke turnover. Sampai sini paham ya? Tapi dasarnya teori. Lalu kedua, ada teori saya Recording in progress. Misalnya karena kompensasi. Ya, kompensasi. Dari teori kompensasi, ternyata kompensasi menentukan karyawan itu bertahan atau tidak di perusahaan. Saya pakai tabel ketiga, kompensasi. Dari tiga ini, sebenarnya banyak ya, saya ambil tiga saja. Yang mana yang paling erat kaitannya ke perusahaan kita atau perusahaan tempat kita teliti? Kita lihat kepuasan. Kita bisa survei awal. Ya, kepuasan ternyata cukup tinggi. Bukan faktor ini yang menyebabkan. Sehingga saya tidak pakai teori equilibrium organisasi ini. Misalnya, ya, boro-boro kan judul, kita baru tentukan dulu variabel yang kita pakai, benar kan? Ternyata nggak pas teori kepuasan ini di PA ini, karena PTA ini nggak ada masalah kepuasan. Sekarang kompensasinya, ternyata tinggi-tinggi loh kompensasinya. Ya, satu pegawai itu bisa 15 juta satu orang. Ya, berarti teori kompensasi ini tidak berlaku di perusahaan ini. Berarti turnover karyawan bukan karena kompensasi.
Recording in progress. Perusahaan saya yang bisa menghargai saya lebih tinggi. Sampai sini paham? Ada fenomena gap. Setelah ada fenomena gap, kita cari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keadilan terhadap turnover. Ada 50 penelitian terdahulu, banyak atau 10 saja. Ya, 10 saja. Ternyata dari 10 ini ada 5 yang menyatakan keadilannya signifikan terhadap turnover. Dan 5 lagi menyatakan tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Nanti ada riset gap. Ada beberapa penelitian dengan topik yang sama, tapi hasilnya berbeda. Inkonsistensi hasil penelitian. Sehingga itu muncul latar belakang. Latar belakang yang baik, latar belakang yang mengandung fenomena gap dan riset gap. Sehingga baru kita nanti bisa mengusulkan judul ke pembimbing kita. Recording in progress. Ya, ini sederhana. Kita masukkan ke regresi linear sederhana. Kita analisisnya kita bisa pakai toolsnya, bisa pakai SPSS. Tapi kalau kita regresi berganda, ya, atau kita bukan cuma regresi berganda, kita mau faktor konfirmatori satu-satu. Ya, dari variabel A ini ada variabel konstruk yang membentuk. Nggak bisa pakai SPSS. Kita harus pakai PET analisis lagi, karena ada hubungan tidak langsung. Berarti kita bisa menggunakan toolsnya, bisa menggunakan AMOS, kita bisa menggunakan Smart PLS. Ya, tergantung tujuan penelitian kita. Apa kita hanya ingin melihat A ke B saja, tanpa melihat faktor-faktor lebih dalam, SPSS, regresi linear sederhana saja. Atau variabel kita banyak, X1, X2, X3, ke Y, bisa pakai SPSS, tapi regresi berganda, atau bisa pakai Fuse, atau bisa pakai SEM juga bisa pakai AMOS, tapi tidak detail. Tapi tujuan kita melihat satu persatu indikator yang mana yang paling berpengaruh, ya. Nanti dibandingkan membentuk variabel latennya, lalu pengaruh lagi ke peta analisis tidak langsungnya, berarti kita pakai AMOS, ya. Jadi membentuk analisis tergantung dari tujuan penelitian kita. Bisa dipahami, Vina? Bisa, Pak. Terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Oke, silakan moderator, sambil moderator. Ya Pak, ini ada satu pertanyaan dari Kak Julius. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Julius Nurdinsi, utama dari UKC Fosel. Izin bertanya Pak, jika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif dan sudah menentukan teori variabel dengan teori yang sudah ada antara variabel dependen dan independennya, misal permintaan daging sapi yang dipengaruhi harga, pendapatan, jumlah penduduk, dan harga barang substitusi. Namun hasil yang didapat dari penelitian tidak terlalu baik, seperti R-squared yang sangat kecil ataupun uji asumsi yang banyak bermasalah. Apa saja dapat dilakukan untuk membenahi variabel tersebut dan bagaimana pemilihan variabel yang baik? Terima kasih Pak. Terima kasih Julius, ini pasti kuantitatif, tidak sekunder ribetnya. Nah, sekunder ini sebenarnya ya itu tidak ada uji instrumen ya, tapi kita bisa juga uji klasik ya. Nah, saya jawab dulu. Tidak terlalu baik, R-square sangat kecil ya. Seperti saya bilang tadi, teori itu ya tidak 100% benar atau tidak 100% berlaku di suatu daerah atau suatu ini tertentu. Nanti itu bisa dibantah. Ya, saya teori yang tidak bisa dibantah itu misalnya dalil Al-Quran, tentu yakin benarannya. Ya, dan teori ini bisa usang. Kalau banyak yang meneliti, ternyata teori sudah tidak signifikan, lagi kita bisa mengembangkan teori baru. Dan banyak terjadi, ya. Lalu teori neoklasik, ekonomi neoklasik, ya. Ada teori terbaru, ya. Teori ekonomi baru.
and new growth. Itu karena apa? Teori pasti tidak lagi signifikan, sehingga ada yang mencetuskan teori new growth, ya. Nah, itu masuk contohnya saja satu, ya. Ketika ternyata R square-nya kecil. Apa arti R square kecil? Ya, determinasi variabel itu kecil. Maksud saya determinasinya, ya. Artinya keeratan variabel itu kecil loh, gitu, ya. Artinya misalnya variabel harga itu ternyata kecil pengaruhnya ke misalnya apa? Pertumbuhan ekonomi misalnya, ya. Recording in progress. Benar valid, ya, dan memang menunjukkan sesuai teori, Anda tidak salah. Ada faktor lain. Ingat, tiap daerah punya keunikan masing-masing. Bisa saja ini berlaku misalnya di provinsi Sumsel misalnya, data yang Anda ambil. Tapi misalnya di provinsi Kalimantan Timur misalnya, nggak pengaruh loh harga. Kenapa? Karena harga sana tinggi. Harga tinggi, pendapatan juga tinggi. Sehingga harga yang selama ternyata pertumbuhan ekonomi ke timur tinggi. Progress. Itu tidak bisa menjelaskan secara besar, ya. Dan apabila ujian banyak bermasalah, kita bisa mengisi data, ya. Ada course data itu ada macam-macam, ya. Misalnya dia tidak terpenuhi, misalnya uji multi call-nya, ya, atau uji misalnya heterosnya, itu bisa kita koreksi data, ya. Perbaikan data, ya, komputer data bisa, ya, pakai tools tadi bisa, ya, pakai Fuse bisa, ya, pakai SPSS bisa, kita bisa perbaikan data, ya. Apa saja yang dilakukan untuk membenahi variabel tersebut? Bagaimana dengan variabel yang baik? Variabel yang baik dipilih karena dasar teori, ya. Jadi kalau teorinya jelas, kita gunakan pakai variabel tadi. Hanya saja hasilnya akan beragam-ragam. Dan penelitian yang baik itu bukan hanya penelitian yang signifikan saja. Belum tentu yang signifikan itu baik. Yang tidak signifikan tidak baik belum tentu, kawan-kawan, ya. Penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Metodenya benar, datanya benar, tidak bohong. Kalau hasil seperti itu, ya itu temuan, ya. Temuan tadi menarik, bisa dibahas lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya. Nah, itu sebenarnya kita tidak bisa berdiri sendiri. Nanti di sarannya bagi peneliti lain yang tertarik, ya, karena hasil tidak signifikan, silakan meneliti lebih lanjut, cari faktor apa yang signifikan, ya. Seperti itu, ya. Artinya pemilihan variabel yang baik itu misalkan teori yang kuat. Jangan sampai kita asal-asalan, harga ini pengaruh ke pertumbuhan ekonomi, tapi tidak ada teori yang jelas menyebutkan harga ke pertumbuhan ekonomi itu ada. Nah, ini tidak baik penelitiannya, ya. Asumsi kita sendiri, bukan asumsi dari teori, ya. Jadi pahami ya, Julius, ya. Recording in progress. Jam 9.30. Dan kalau masih mau banyak banget yang mau bertanya, bisa langsung, kita nanti ada mungkin insya Allah ada lain waktu, ya Pak, ya. Boleh. Saya mau HP saya juga, silakan yang mau diskusi, ya. Saya terbuka, ya, karena ini berbagi ilmu. Saya tahu memudahkan saya ketika saya dihisap nanti, mudah-mudahan. Silakan saja kalau kalian mau diskusi lewat WA. Saya ada tadi berikan di slide-nya, ya.